Shalom, puji Tuhan, kita diberi kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita sejak tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 dalam tema kepenuhan Roh Kudus, dan pembacaan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Mari membaca bagian Alkitab ini, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada saat panitia menghubungi pendeta untuk menjadi juri di event-event yang ada, maka kebanyakan pembidangan yang pendeta tangani adalah pengetahuan Alkitab, pariwisata, kebudayaan, atau juga pengembangan karakter. Dan semuanya bisa disimpulkan dengan tambahan satu bidang penilaian, yaitu bahasa Inggris. Maka saat memulaikan penilaian, baik dalam bentuk wawancara atau pertanyaan langsung di atas panggung, pendeta akan memulai dengan bertanya begini, "Do you can speak English very well?" Apakah kamu bisa berbahasa Inggris dengan sangat baik? Maka ketika peserta itu menjawab, "Yes, I do," atau "Yes, I can," maka akan terjadi percakapan di mana saya memberikan pertanyaan dan peserta menjawab dengan bahasa Inggris. Tentu juga boleh meng-up nilai apabila jawabannya benar, ditambah bonus bisa berbahasa asing. Tetapi jika peserta menjawab, "Maaf, saya tidak bisa, saya menggunakan bahasa Indonesia," tidak mengapa. Perbincangan atau percakapan sehubungan dengan penilaian tetap terjadi, tetapi tentu saja ketika jawabannya bagus, sama-sama bagus dengan yang tadi, tetapi yang menjawab dengan bahasa asing tentu mendapatkan nilai lebih.
Nah, itu terjadi karena pendeta orang Indonesia, tapi saya berusaha sebagaimana teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, berusaha belajar menguasai dan kita tahu berbahasa asing. Tetapi kejadian dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat 13 berbeda. Para rasul atau murid-murid, mereka adalah orang-orang Galilea yang berbahasa Ibrani atau juga bahasa Aram. Dan mereka tidak mengetahui bahasa-bahasa dari orang Partia, Media, Elam, dan lain-lain. Akan tetapi, pada saat hari Pentakosta, dalam bahasa Yunani yaitu Pentakosta, maka ketika mereka sedang berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba turunlah tiupan angin dengan suara yang keras, seperti lidah-lidah api, menghinggapi para rasul, sehingga para rasul itu bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa orang yang lain, sehingga orang-orang yang lain langsung datang berkerumun dan mereka mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul tersebut. Nah, pertanyaan, apa yang dikatakan oleh para rasul? Mereka menyaksikan, mengatakan tentang kebesaran dan perbuatan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau kita baca selanjutnya dalam Kisah Para Rasul ini, bagaimana ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang menjadi percaya, menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana tema kepenuhan Roh Kudus, maka pekerjaan Roh Kuduslah yang memampukan para rasul boleh bersaksi tentang Allah kepada begitu banyak orang dan dimengerti oleh orang-orang meskipun terdapat kepelbagaian bahasa. Maka inilah yang menjadi pesan firman kita di hari sukacita, hari raya Pentakosta, yang dalam sejarah perjanjian lama diperingati selama 7 minggu pada hari yang ke-50 dan merupakan syukur, pengucapan syukur atas segala berkat Tuhan. Sebab itu, firman Tuhan berpesan untuk kita yang pertama, ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan saling mengerti, kita akan saling memahami, termasuk dalam percakapan sehari-hari. Sebab itu bisa kita lihat, kalau rumah tangga keluarga, kalau antara orang tua anak, istri dan suami, bahkan sesama manusia, jika kalau orang Manado bilang, torang nyandak pongo, kong torang ada berdiri atau duduk baku dekat, mar torang soba cerita keras-keras dengan suara yang keras, sambil disertai marah-marah, maka pastinya Roh Kudus Allah tidak ada bagi kita. Karena pekerjaan Roh Kudus memampukan kita untuk saling mengerti dan saling memahami. Yang ada, kalau suami istri sudah saling berteriak, tidak mau lagi saling mengerti dan memahami, maka yang ada pada mereka bukan Roh Kudus, tetapi roh pertikaian dan kekacauan. Segeralah berdoa, minta Roh Kudus mengurapi kita setiap saat, karena Roh Kudus Allah telah dicurahkan bagi kita. Pesan firman yang kedua yaitu, ketika para murid, para rasul dengan pekerjaan kuat kuasa Roh Kudus, mereka menyaksikan tentang kedahsyatan, kebesaran, dan perbuatan Allah yang setia dalam hidup mereka, maka kita yang juga hidup di saat ini, yang adalah murid-murid Tuhan, punya kewajiban untuk juga bersaksi tentang kedahsyatan dan kebesaran Allah dimanapun kita pergi dan berada. Bukan berarti bersaksi hanya pekerjaan para pendeta, penatua dan diaken yang memimpin dalam peribadatan, tetapi dimanapun kita berada, kita harus bersaksi tentang kebesaran Allah. Di sekolah, di kantor, di perjalanan, dimanapun kita pergi dan berada, kita mau menjadi alat kesaksian Tuhan.
Bersaksi bahwa dulu saya pernah mengalami sakit mungkin dan disembuhkan oleh Tuhan. Dulu pergumulan hidup saya ini dan saya disembuhkan, ditolong oleh Tuhan. Dulu dalam pelayanan saya memiliki persoalan, tapi ketika mengandalkan Tuhan, diberkati pelayanan dan begitu banyak kesaksian lainnya. Dan pesan firman Tuhan yang ketiga bagi kita, ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, Ia berkata, "Aku akan memberikan kuasa kepadamu saat Roh Kudus kuberikan." Maka percayalah, Roh Kudus telah diberikan bagi kita, maka kuasa itu pun telah terberi bagi kita. Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk memberitakan Injil Tuhan. Maka jangan takut saudara-saudara, kuasa Allah telah diberikan bagi kita. Kita adalah orang-orang yang mengalami kepenuhan oleh Roh Kudus. Gunakanlah talenta dan karunia bahkan kuasa yang Tuhan beri untuk menjadi berkat. Supaya dimanapun kita pergi dan berada, gerakan Roh Allah terus ada bagi kita dan kita hidup menjadi saksi-saksinya. Pergilah sampai ke ujung bumi sebagaimana ditugaskan kepada para rasul untuk pemberitaan Injil Tuhan. Maka kita pun memiliki tugas yang sama. Mulai dari skup terkecil yaitu keluarga sampai skup yang paling besar. Jadilah kita orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus Allah, menjadi saluran berkat Allah dan menjadi saksinya. Tuhan Yesus Kristus memberkati firman-Nya. Amin.